Menikah demi harta. Kini suamiku terjebak dalam karma. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Malam itu, pesta pernikahan mewah digelar di sebuah ballroom hotel berbintang 5 di Jakarta. Tamu-tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka, memenuhi ruangan yang dihiasi lampu kristal berkilauan. Di tengah-tengah kemegahan itu, seorang wanita berdiri di pelaminan dengan senyuman yang tampak sempurna. Dialah Nadine Arya Satya, seorang perempuan berusia 28 tahun yang berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha properti ternama, ibunya sosialita yang selalu tampil anggun dalam setiap acara. Nadine tumbuh dalam kehidupan serba berkecukupan, dimanja kemewahan dan status sosial yang tinggi. Di sisinya, berdiri seorang pria bernama Raka Pradipta. Dengan setelan jas hitam yang rapi dan wajah tampan yang menawan, ia tampak seperti pria sempurna. Namun di balik senyumannya yang hangat, ada ambisi yang terselubung. Saat upacara pernikahan berlangsung, Nadine berbisik pelan kepada Raka, suaminya yang baru saja resmi menikahinya. "Akhirnya kita sah juga," ucap Nadine sambil tersenyum. Raka menatap Nadine dengan tatapan yang sulit ditebak. "Iya, perjalanan kita baru dimulai, sayang." Namun di dalam hatinya, Raka tahu bahwa pernikahan ini bukan sekadar tentang cinta. Baginya, Nadine adalah tiket menuju kehidupan yang selama ini ia impikan. Sejak kecil, Raka bukan berasal dari keluarga kaya. Ia hanya seorang pria biasa yang berusaha bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Berkenalan dengan Nadine adalah kesempatan emas baginya, dan ia tak akan menyia-nyiakannya. Di sudut ruangan, seorang pria berambut klimis dengan setelan abu-abu memperhatikan mereka dengan mata tajam. Dito, sahabat lama Raka yang tahu betul niat tersembunyinya, mengangkat gelasnya sambil tersenyum kecil. "Selamat, kawan. Akhirnya kamu berhasil," katanya pelan, nyaris seperti gumaman. Raka melirik ke arah Dito dan hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia tahu, pernikahan ini bukan sekadar janji suci, tapi juga kesepakatan tak tertulis yang telah ia buat dalam pikirannya sejak lama. Sementara itu, Nadine benar-benar mencintai Raka. Baginya, Raka adalah pria yang bisa membuatnya merasa aman dan dicintai dengan tulus, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya yang terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Ia tidak tahu bahwa suaminya menyimpan rahasia besar di balik pernikahan mereka. Malam semakin larut, pesta masih berlangsung, dan Nadine tidak menyadari bahwa ia baru saja memasuki permainan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pesta pernikahan yang meriah, Nadine dan Raka akhirnya pulang ke rumah baru mereka, sebuah villa mewah di kawasan elit Jakarta. Rumah itu adalah hadiah dari orang tua Nadine, lengkap dengan perabotan mahal dan pelayanan penuh dari beberapa asisten rumah tangga. Saat memasuki rumah, Nadine tersenyum bahagia. "Akhirnya, kita bisa memulai kehidupan baru kita di sini, Raka. Apa pendapatmu tentang rumah ini?" Raka menatap sekeliling. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, dari sofa kulit mewah hingga lampu gantung kristal yang tergantung di langit-langit tinggi. "Indah, sangat indah," katanya, meski dalam hati, ia melihatnya sebagai harta yang akhirnya bisa ia nikmati. Nadine menggenggam tangan Raka erat. "Aku harap kita bisa saling mencintai dan membangun keluarga yang bahagia." Raka tersenyum samar. "Tentu, sayang." Malam itu, saat Nadine tertidur lelap dengan wajah damai, Raka duduk di balkon, merokok sambil menatap pemandangan kota. Pikirannya melayang jauh. Ia mengingat perjalanan hidupnya dari seorang pria miskin yang nyaris menyerah pada hidup, hingga akhirnya menikahi wanita kaya yang bisa mengubah nasibnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dito muncul di layar. "Dito, bagaimana rasanya menjadi suami miliarder?" Raka tersenyum tipis sebelum mengetik balasan. "Raka, baru permulaan, kawan. Aku harus bermain dengan cerdas." Dito membalas dengan cepat. "Dito,
Jangan sampai kamu jatuh cinta sungguhan, Rak. Ingat tujuan awalmu. Raka menghela napas panjang. Ia tahu betul bahwa pernikahan ini hanyalah strategi. Namun, di sudut hatinya, ada sedikit keraguan. Bisakah ia benar-benar bertahan dalam kebohongan ini? Keesokan harinya, Nadine bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Saat Raka turun ke ruang makan, Nadine menyambutnya dengan ceria. "Selamat pagi, suamiku. Aku buatkan sarapan spesial untuk kita." Raka tersenyum kecil. "Terima kasih, Nadine. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku ingin melakukannya. Aku ingin menjadi istri yang baik untukmu," jawab Nadine dengan penuh kasih. Saat itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Nadine benar-benar tulus mencintainya, sementara ia hanya melihatnya sebagai batu loncatan. Namun, ia harus tetap memainkan perannya dengan baik. Ketika mereka tengah menikmati sarapan, Nadine berbicara dengan semangat. "Hari ini aku ingin kita menghabiskan waktu bersama. Mungkin berjalan-jalan atau makan malam romantis? Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Raka." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tentu, sayang. Kita bisa makan malam di restoran favoritmu." Nadine tampak bahagia, tidak menyadari bahwa Raka sebenarnya sedang menyusun rencana lain. Hari-hari pertama pernikahan mereka tampak harmonis di permukaan. Namun, ada bayangan gelap yang mengintai. Raka tahu bahwa ia harus menyusun langkah berikutnya dengan hati-hati. Tanpa sadar, ia mulai masuk lebih dalam ke dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Nadine tampak sangat bahagia. Ia memilih gaun putih sederhana dengan sentuhan elegan, sementara Raka mengenakan kemeja hitam yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Mereka duduk di sebuah restoran bintang 5 dengan lilin menyala di tengah meja, menciptakan suasana romantis. "Aku masih merasa seperti mimpi, Raka. Aku akhirnya menikah dengan pria yang kucintai," ucap Nadine sambil tersenyum. Raka menatapnya, menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. "Aku juga, Nadine. Aku ingin kita bahagia bersama." Pelayan datang membawa hidangan utama mereka, steak wagyu untuk Raka dan salmon panggang untuk Nadine. Nadine tampak menikmati setiap suapan makanannya dengan mata berbinar-binar. Bagi dirinya, malam ini adalah momen spesial yang tak terlupakan. Namun, di saat yang sama, ponsel Raka bergetar di sakunya. Ia melirik sekilas, pesan dari Dito muncul lagi. "Dito, jangan lupa rencana kita. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan." Raka menggenggam ponselnya erat. Nadine tidak boleh tahu. Setidaknya belum saat ini. "Kamu terlihat tegang, Raka? Apa ada yang mengganggumu?" tanya Nadine sambil meletakkan garpunya. Raka tersentak dan dengan cepat menyimpan ponselnya. Ia tersenyum, mencoba mengalihkan perhatian Nadine. "Ah, tidak. Aku hanya teringat sesuatu di kantor. Tapi itu bukan masalah besar." Nadine mengangguk, lalu menggenggam tangan Raka di atas meja. "Aku ingin kita selalu terbuka satu sama lain. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, aku ingin kamu berbagi denganku. Aku istrimu, Raka." Raka menatap tangan Nadine yang hangat menggenggamnya. Ada sebersit rasa bersalah yang muncul dalam dirinya, tapi ia segera menepisnya. Ia harus tetap pada rencananya. Mereka menghabiskan makan malam dengan perbincangan ringan. Nadine menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh di keluarga yang kaya tapi sering merasa kesepian. Raka hanya mendengarkan, mengangguk sesekali, berpura-pura peduli. Setelah makan malam, mereka berjalan di taman kecil dekat restoran. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang menyegarkan. "Raka, menurutmu seperti apa pernikahan impian kita nanti?" tanya Nadine dengan tatapan penuh harap. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum palsu. "Aku ingin kita hidup bahagia, punya rumah sendiri, anak-anak yang lucu,
dan menghabiskan waktu bersama tanpa kekhawatiran. Nadine tersenyum senang. Itu juga impianku. Aku ingin kita selalu bersama, dalam suka dan duka. Malam itu mereka pulang ke rumah dengan perasaan berbeda. Nadine merasa bahagia dan semakin jatuh cinta pada Raka. Sementara Raka semakin tenggelam dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, di sebuah bar mewah di Jakarta, Dito duduk sambil menyeruput segelas whisky. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan serius. Sudah beberapa jam sejak ia mengirim pesan kepada Raka, dan hingga kini tidak ada balasan. Seorang wanita dengan gaun merah ketat duduk di sampingnya. "Kenapa kamu tampak gelisah, Dito?" Dito menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Bukan apa-apa. Aku hanya menunggu seseorang membalas pesanku." Wanita itu menyeringai. "Siapa? Raka? Jangan bilang dia mulai goyah." Dito tertawa kecil, lalu menggeleng. Raka itu pemain yang cerdas. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi aku harus memastikan dia tidak tersesat di jalan. Wanita itu menyesap minumannya dan menatap Dito dengan penuh minat. "Kalau begitu, pastikan dia tetap berjalan di jalur yang sudah kalian rencanakan. Kalau dia sampai jatuh cinta sungguhan pada Nadine, itu akan jadi masalah besar." Dito mengangguk pelan, lalu kembali menatap layar ponselnya. Ia harus berbicara dengan Raka secepatnya, sebelum semuanya berubah menjadi di luar kendali. Di kamar tidur, Nadine telah tertidur dengan senyuman di wajahnya. Raka duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya dalam diam. Ia menghela napas panjang, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Tanpa sadar, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar bisa menjalankan rencana ini tanpa melibatkan perasaannya? Malam semakin larut, dan di balik kegelapan, benih-benih keraguan mulai tumbuh dalam hati Raka. Sudah beberapa minggu sejak pernikahan mereka, dan kehidupan Nadine tampak sempurna di luar. Rumah mewah, suami tampan, dan hari-hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, Nadine mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari Raka. Senyum pria itu tetap menawan, kata-katanya selalu manis, tapi ada sesuatu di matanya yang terasa kosong. Suatu pagi, Nadine bangun lebih awal dan melihat Raka tidak ada di tempat tidur. Ia mengernyitkan dahi, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Dari balkon lantai 2, ia melihat suaminya sedang berbicara dengan seseorang di telepon di taman belakang. Suatu pagi, Nadine bangun lebih awal dan melihat Raka tidak ada di tempat tidur. Ia mengernyitkan dahi, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Dari balkon lantai 2, ia melihat suaminya sedang berbicara dengan seseorang di telepon di taman belakang. "Kita harus lebih hati-hati, Dito." Nadine mulai mencurigai sesuatu. Suara Raka terdengar rendah dan tajam. Jantung Nadine berdebar. Nama Dito sudah beberapa kali ia dengar, tapi ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu dalam kehidupan Raka. Ia memutuskan untuk tidak langsung menghampiri Raka dan hanya mengamati dari kejauhan. "Jangan sampai semuanya berantakan," lanjut Raka. "Aku harus memastikan dia tetap percaya padaku. Aku butuh lebih banyak waktu." Nadine merasa ada yang tidak beres. Ia menggigit bibirnya dan kembali ke kamar sebelum Raka menyadari keberadaannya. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Hari itu, Nadine memutuskan untuk memberikan kejutan dengan datang ke kantor Raka. Ia membawa bekal makan siang favorit suaminya, berharap bisa menghabiskan waktu bersama. Namun, saat ia tiba, resepsionis menatapnya dengan ekspresi ragu. "Maaf, Bu Nadine, Pak Raka tidak ada di kantor sejak pagi tadi." Dada Nadine mencelos. "Tidak ada? Tapi dia bilang padaku tadi pagi kalau dia akan bekerja di kantor." Resepsionis itu tampak bingung. "Seingat saya, beliau belum datang sama sekali hari ini. Mungkin ada pertemuan di luar, Bu." Nadine mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Namun,
Rasa curiga di hatinya semakin besar. Jika Raka tidak di kantor, lalu di mana dia? Malamnya, Nadine menunggu Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Ketika akhirnya suaminya tiba, Nadine memperhatikannya dengan seksama. Raka tampak santai, seperti tidak ada yang terjadi. "Bagaimana harimu, sayang?" tanya Raka sambil melepas jasnya. Nadine mencoba tersenyum, menyembunyikan keresahannya. "Baik, aku tadi ke kantormu, ingin memberi kejutan. Tapi katanya kamu tidak ada di sana." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Oh, iya, maaf, tadi ada pertemuan mendadak dengan klien di luar kantor. Aku lupa memberitahumu." Nadine mengangguk, tapi hatinya mengatakan bahwa Raka tidak berkata jujur. Namun, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia ingin mencari tahu sendiri kebenarannya. Malam itu, ketika Raka tertidur, Nadine mengambil ponsel suaminya dengan hati-hati. Ia membuka layar dan melihat deretan pesan dari seseorang bernama Dito. "Dito, kita harus segera bertemu. Jangan biarkan Nadine tahu apapun." Mata Nadine membesar. Apa yang sebenarnya dirahasiakan Raka darinya? Tanpa sadar, tangannya gemetar. Pernikahan yang selama ini ia kira penuh kebahagiaan mungkin saja hanyalah kebohongan besar. Sejak menemukan pesan dari Dito di ponsel Raka, Nadine merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap. Namun, ia tidak ingin gegabah. Jika Raka benar-benar menyembunyikan sesuatu, maka ia harus mencari bukti lebih banyak. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Raka yang tertidur pulas, tapi pikirannya terus berputar. Ponsel Raka kini sudah kembali di tempatnya, tetapi pesan dari Dito tadi masih teringat jelas di kepalanya. Jangan biarkan Nadine tahu apapun. Nadine menggigit bibirnya. Apa yang sebenarnya dirahasiakan Raka darinya? Keesokan paginya, setelah Raka berangkat kerja, Nadine memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menelepon salah satu sahabatnya, Karin, yang bekerja di sebuah agensi investigasi swasta. "Karin, aku butuh bantuanmu," ujar Nadine dengan suara pelan, seakan takut ada yang mendengar. "Apa yang terjadi, Nadine?" Suaramu terdengar tegang. Nadine menghela napas. "Aku butuh seseorang untuk mengawasi suamiku. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu." Karin terdiam sejenak. "Kamu yakin ingin melakukan ini? Mungkin kamu hanya berlebihan, Nadine." "Tidak, Karin. Aku menemukan pesan mencurigakan di ponselnya. Aku harus tahu yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat," ujar Nadine. Karin akhirnya setuju. "Baiklah. Aku akan menghubungi seseorang yang bisa membantumu. Aku akan mengabari jika ada perkembangan." Nadine menutup telepon dan menghela napas panjang. Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan harus ia lakukan dalam pernikahannya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Malam harinya, Raka pulang lebih lambat dari biasanya. Ia terlihat sedikit gelisah, namun tetap berusaha bersikap normal. "Kamu pulang terlambat, sayang?" ujar Nadine sambil menyajikan makan malam. Raka tersenyum tipis. "Ya, ada banyak pekerjaan di kantor. Maaf, aku lupa memberitahumu." Nadine memperhatikan gerak-geriknya. "Aku paham. Tapi, kau terlihat lelah. Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Raka menggeleng, lalu duduk dan mulai makan. "Tidak ada. Aku hanya butuh istirahat." Nadine ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin Raka curiga bahwa ia sedang mengawasinya. Setelah makan malam, Raka pergi ke balkon, membawa ponselnya. Nadine berpura-pura sibuk di dalam rumah, tetapi sebenarnya ia mengintip dari balik tirai. Raka menekan nomor seseorang dan berbicara dengan suara rendah. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Nadine mulai curiga. "Aku harus lebih berhati-hati." Dada Nadine berdebar. Ia tidak bisa mendengar siapa yang ada di ujung telepon.
Tetapi dari ekspresi Raka, jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat Raka kembali masuk ke dalam rumah, Nadine buru-buru kembali ke kamar, berpura-pura membaca buku. Ketika Raka masuk, ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa rahasia suaminya semakin dekat untuk terungkap. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Pikiran tentang Raka dan rahasia yang disembunyikannya terus menghantui benaknya. Ia memikirkan langkah berikutnya. Seberapa jauh ia harus menggali kebenaran? Jika benar ada sesuatu yang disembunyikan Raka, apakah ia siap untuk mengetahuinya? Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Karin. Karin, aku sudah menghubungi seseorang. Dia akan mulai mengawasi Raka besok. Aku akan memberimu laporan begitu ada perkembangan. Nadine menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Bagian dari dirinya berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman. Namun, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di belakangnya. Keesokan harinya, setelah memastikan Raka sudah berangkat, Nadine menghubungi Karin dan bertemu dengannya di sebuah kafe kecil yang cukup tersembunyi dari keramaian. Karin menyesap kopinya sebelum berbicara. Orang yang aku pekerjakan sudah mulai mengikuti Raka sejak tadi pagi. Menurut informasi yang kudapat, Raka tidak langsung pergi ke kantor. Nadine menatap sahabatnya dengan alis berkerut. Lalu, kemana dia pergi? Tanya Nadine. Karin mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto yang baru saja diterimanya. Dalam foto itu, Raka terlihat memasuki sebuah restoran mahal, dan di dalamnya ia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat familiar bagi Nadine. Dito. Bisik Nadine dengan suara hampir tak terdengar. Itu adalah pria yang namanya pernah ia dengar dalam percakapan Raka di telepon, dan wajah yang terlihat dalam profile picture saat Nadine membuka percakapan suaminya dengan seseorang bernama Dito. Mereka terlihat berbicara cukup serius. Lanjut Karin. Aku belum tahu apa yang mereka bicarakan, tapi yang jelas ini bukan sekadar pertemuan biasa. Nadine mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa semakin yakin bahwa Raka menyembunyikan sesuatu darinya. Malamnya, ketika Raka pulang, Nadine sudah menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal, meskipun hatinya berkecamuk. Hari ini bagaimana di kantor? Tanyanya dengan nada lembut. Raka tersenyum tipis. Seperti biasa, banyak pekerjaan. Aku lelah sekali. Nadine menatapnya lekat-lekat. Kamu yakin? Tidak ada hal lain yang terjadi hari ini? Raka terdiam sejenak. Tetapi dengan cepat ia menggeleng. Tidak ada. Hanya rapat dan tumpukan laporan. Kenapa, sayang? Nadine menelan ludahnya. Ia ingin sekali menunjukkan foto yang dikirimkan Karin dan menanyakan langsung tentang Dito. Namun, ia menahan diri. Jika ia langsung menyerang, Raka mungkin akan semakin berhati-hati dalam menyembunyikan kebenaran. Tidak apa-apa, jawab Nadine akhirnya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Raka tersenyum dan meraih tangan Nadine. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ya. Nadine balas tersenyum, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia akan terus mencari tahu kebenaran dan kali ini, ia harus lebih cerdik dari Raka. Sejak pernikahan mereka, Nadine merasa ada yang tidak beres. Raka memang bersikap manis di depan orang lain, tetapi di rumah, ia sering menghindari pembicaraan pribadi. Tatapan matanya dingin, senyumnya terasa dipaksakan. Dan yang paling mencurigakan, Raka sering menerima telepon diam-diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadine menggigit bibirnya, jemarinya dengan lincah membuka dokumen-dokumen bisnis keluarga yang tersimpan di laptopnya. Malam ini, ia berniat menyelidiki sesuatu yang telah mengganggu pikirannya. Setelah beberapa saat mencari, matanya tiba-tiba membelalak. Ada sebuah transaksi mencurigakan dalam laporan keuangan perusahaan keluarganya.
Puluhan juta rupiah telah dipindahkan ke rekening atas nama seseorang yang tidak ia kenal. Nadine mengernyit. Siapa pemilik rekening ini? Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia menelusuri lebih jauh. Setelah beberapa klik, ia menemukan dokumen lain yang lebih mengejutkan, sebuah surat perjanjian rahasia antara Raka dan seseorang bernama Dito. Matanya menyipit membaca isinya. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika Raka berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari keluarga Nadine, ia akan menerima sejumlah besar uang sebagai imbalan. Jadi selama ini, Raka hanya memanfaatkan keluargaku. Nadine merasa tenggorokannya mengering. Tangannya bergetar saat ia menutup laptopnya perlahan. Matanya kini dipenuhi amarah dan kekecewaan. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Nadine buru-buru menutup laptopnya dan berpura-pura tidur. Pintu kamar terbuka, dan Raka masuk dengan langkah hati-hati. Ia tidak langsung naik ranjang, melainkan berjalan ke balkon sambil membawa ponselnya. Nadine menyipitkan mata, menahan napas, dan diam-diam mengintip dari balik selimut. "Tenang saja, Dito," suara Raka terdengar lirih. Semuanya berjalan sesuai rencana. Nadine mengepalkan tangannya di bawah selimut. Jadi benar, dia bersekongkol dengan Dito. Raka melanjutkan, "Aku sudah mulai mendapat kepercayaan penuh dari Papa Mulyadi. Tak lama lagi, semua aset keluarga ini akan jatuh ke tanganku." Nadine ingin bangkit dan langsung menghadapi Raka, tetapi ia menahan diri. Tidak sekarang. Ia harus memiliki strategi. Setelah menutup telepon, Raka kembali ke kamar. Ia menatap Nadine sejenak, mungkin memastikan istrinya benar-benar tidur sebelum akhirnya berbaring di ranjang. Nadine memejamkan matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku bodoh telah mencintai pria sepertimu, Raka." Keesokan paginya, Nadine bangun lebih awal. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Matanya sembab, tetapi ada tekad yang baru lahir dalam dirinya. "Aku tidak akan tinggal diam. Kalau Raka ingin bermain kotor, aku juga bisa memainkan permainannya," ucap Nadine penuh rasa kesal. Hari itu, Nadine mulai menyusun rencana. Ia bertemu dengan pengacara keluarganya secara diam-diam untuk mencari tahu tentang dokumen-dokumen bisnis yang berhubungan dengan suaminya. Di ruang kantor pengacara, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal menatapnya dengan serius. "Nona Nadine, ada sesuatu yang ingin Anda cari tahu." Nadine mengangguk. "Saya ingin tahu semua perjanjian bisnis yang melibatkan suami saya, Raka." Sang pengacara menghela napas. "Baiklah, saya akan mencari dokumen-dokumen yang relevan. Tapi, apakah Anda yakin ingin menyelidiki ini sendiri?" Nadine tersenyum tipis. "Saya harus tahu kebenarannya. Ini tentang keluarga saya." Setelah pertemuan itu, Nadine semakin yakin bahwa ia tidak bisa mempercayai Raka lagi. Pernikahan mereka hanyalah permainan bagi suaminya. Tetapi kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap Raka yang tertidur pulas. "Kamu pikir aku lemah? Aku akan membuktikan bahwa kamu salah, Raka." Dengan hati yang penuh dendam, Nadine bersiap untuk langkah berikutnya. Malam itu, Nadine duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang telah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi tekad. Ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Di tangannya, ada salinan rekening rahasia Raka yang berisi transaksi mencurigakan, rekaman suara percakapan suaminya dengan Dito, serta bukti pemindahan aset perusahaan ayahnya yang dilakukan secara diam-diam. Raka pikir dia bisa mempermainkanku? Aku akan membuktikan bahwa dia salah. Nadine mengambil napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Ia tahu langkah yang akan ia ambil selanjutnya bukanlah hal yang mudah. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Nadine bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa Raka tidak curiga dengan gerak-geriknya.
Saat ia turun ke ruang makan, Raka sudah duduk di sana, menyeruput kopinya dengan tenang. Seolah-olah dia pria yang sempurna, batin Nadine dengan sinis. "Apa hari ini kamu sibuk?" tanya Nadine, mencoba terdengar santai. Raka menoleh dan tersenyum kecil. "Ada beberapa urusan bisnis yang harus aku urus." "Kenapa?" "Oh, tidak apa-apa," Nadine menjawab sambil mengambil roti panggangnya. "Aku hanya ingin makan malam bersama nanti. Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu berdua." Raka mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Sejak menikah, Nadine jarang meminta hal seperti itu. "Tentu," jawabnya sambil tersenyum, "aku akan pulang lebih awal." Dalam hati, Nadine tersenyum sinis. "Bagus. Aku butuh kamu ada di rumah malam ini, Raka." Siang harinya, Nadine pergi menemui seseorang yang sudah lama ia curigai Dito. Ia tahu bahwa pria itu adalah orang kepercayaan Raka, dan kemungkinan besar ia juga mengetahui semua rahasia suaminya. Dito tidak menyangka akan bertemu dengan Nadine. Saat wanita itu tiba di kafe tempat mereka janjian, pria itu terlihat sedikit gelisah. "Nadine?" tanya Dito, mencoba terdengar santai. Nadine duduk di depannya, menatapnya dengan dingin. "Aku ingin berbicara tentang Raka." Dito tertawa kecil. "Tentang Raka? Apa maksudmu?" "Aku tahu semuanya, Dito," ujar Nadine tanpa basa-basi. Ekspresi Dito langsung berubah. "Tahu apa?" "Jangan berpura-pura bodoh. Aku tahu tentang rekening rahasia Raka, aku tahu tentang transaksi ilegalnya, dan aku tahu tentang rencana kalian untuk mengambil alih aset keluargaku." Nadine mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Dito tanpa berkedip. Pria itu terdiam, jelas tidak menyangka Nadine bisa sejauh ini dalam menyelidiki mereka. "Jadi, aku hanya akan bertanya sekali," lanjut Nadine. "Apakah kamu akan bekerja sama denganku? Atau kamu ingin ikut tenggelam bersama Raka?" Dito menelan ludah. Ia tahu bahwa Nadine bukan wanita yang bisa diremehkan. Jika ia berani menghadapinya secara langsung, itu berarti ia sudah menyiapkan sesuatu yang besar. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Dito akhirnya. Nadine tersenyum kecil. "Aku ingin informasi. Semua yang kamu tahu tentang Raka." Dito menghela napas berat. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya mengangguk. Malam harinya, seperti yang dijanjikan, Raka pulang lebih awal. Ia disambut oleh Nadine yang sudah menyiapkan makan malam spesial. Raka merasa diberi kejutan oleh sang istri. Makan malam dengan masakan yang dibuat oleh tangan Nadine sendiri, sungguh tidak seperti biasanya. "Wow, ini kejutan," ujar Raka sambil duduk di meja makan. "Kamu jarang memasak sendiri." Nadine tersenyum. "Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan suamiku." Raka tertawa kecil. "Kamu mulai terdengar seperti istri yang posesif." Nadine hanya tersenyum, meskipun dalam hatinya ia ingin tertawa. "Tunggu saja, Raka. Ini baru permulaan." Saat mereka mulai makan, Nadine mulai berbicara dengan nada santai. "Raka, aku ingin bertanya sesuatu," katanya sambil menatap suaminya. Raka menaruh garpunya. "Tentu. Apa itu?" "Kamu mencintaiku, kan?" tanya Nadine. Raka sedikit tersentak, tetapi dengan cepat menyembunyikan reaksinya. "Tentu saja, sayang. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu?" Nadine tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak menikahiku karena harta." Raka tertawa, meskipun ada sedikit kegugupan di matanya. "Nadine, kenapa kamu berpikir begitu?" "Karena aku menemukan ini," ujar Nadine, meletakkan sebuah amplop di atas meja. Raka terdiam. Dengan ragu, ia membuka amplop itu dan melihat isinya. Rekaman transaksi keuangan, bukti pemindahan aset, dan transkrip percakapannya dengan Dito. Darahnya seakan membeku. "Nadine, aku bisa jelaskan?" "Tidak perlu,"
potong Nadine. Aku sudah tahu semuanya. Raka, sejak awal kamu tidak pernah mencintaiku, bukan? Kamu hanya ingin hartaku. Raka menatap Nadine, mencoba membaca ekspresi istrinya. Kamu salah paham, sayang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada yang salah paham di sini. Nadine menyela lagi, kali ini suaranya lebih dingin. Aku sudah memberi kesempatan untukmu, Raka. Aku berharap setidaknya ada sedikit cinta dalam pernikahan kita. Tapi ternyata aku hanya alat bagimu. Raka mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang bisa ia katakan. Nadine sudah mengetahui semuanya. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Lanjut Nadine. Aku sudah mengambil langkah untuk memastikan bahwa kamu tidak bisa menyentuh aset keluargaku lagi. Semua transaksi keuanganmu sudah aku laporkan. Besok, kamu akan melihat sendiri akibat dari perbuatanmu. Jantung Raka berdetak cepat. Nadine, kamu tidak bisa melakukan ini. Nadine menatapnya tajam. Aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Raka mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ia telah kalah dalam permainan ini. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa bertindak, Nadine sudah bangkit dari kursinya. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini, katanya dengan suara tenang. Dan mulai besok, aku ingin kamu keluar dari rumah ini, lanjutnya. Raka hanya bisa menatap punggung Nadine yang berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Permainan ini belum berakhir. Raka duduk di ruang kerjanya, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Dokumen-dokumen yang baru saja ia baca berhamburan di meja, laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa ia telah kehilangan akses ke sebagian besar aset yang selama ini ia incar. Ia tak percaya. Bagaimana mungkin Nadine bisa mengetahui semua ini? Pikiran Raka melayang ke perbincangan mereka malam tadi. Nadine sudah mencium kebusukan rencananya. Tidak hanya itu, ia bahkan bertindak lebih dulu, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan namanya. Jika ini terus berlanjut, ia bisa kehilangan segalanya, termasuk kebebasannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nama Dito muncul di layar. Dengan cepat, Raka menjawab, "Dito, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengakses rekening itu?" Suara Raka terdengar mendidih. Di ujung telepon, Dito terdengar ragu. Nadine sudah mengambil langkah lebih dulu. Rak, dia menghubungi beberapa pengacara dan membekukan semua transaksi yang berkaitan dengan perusahaan keluarganya. Aku juga mendapat kabar bahwa dia berencana membawa kasus ini ke pengadilan. Raka mengumpat kasar. Sial. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kamu pikir aku bisa apa? Dito terdengar frustrasi. Nadine tidak main-main. Rak, dia sudah punya bukti yang cukup untuk menghancurkanmu. Keringat dingin mengalir di pelipis Raka. Jika Nadine benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan, maka habislah dia. Dengar, kita harus cari cara untuk membalikan keadaan, kata Raka, mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Aku harus bicara dengan Nadine. Dia pasti masih bisa aku bujuk. Dito tertawa kecil. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan berharap terlalu banyak. Nadine bukan wanita bodoh, Rak. Dan sepertinya dia sudah cukup muak denganmu. Panggilan terputus. Raka melempar ponselnya ke meja dengan kasar. Ia harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Nadine duduk di ruang tamu bersama pengacaranya, Pak Andi. Ia mendengarkan dengan seksama penjelasan sang pengacara mengenai langkah-langkah hukum yang bisa ia ambil terhadap Raka. Saat ini, kita sudah berhasil membekukan akses keuangan yang Raka gunakan. Tapi kalau dia masih punya dana cadangan di luar negeri atau di bawah nama orang lain, dia bisa saja kabur dan membawa sisa uangnya. Pak Andi menyesap kopinya. Nadine mengangguk.
Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku ingin semua aset yang dia pegang dalam kendali keluargaku kembali. Pak Andi tersenyum kecil. Aku suka tekadmu, Nadine. Tapi aku harus bertanya, apakah kamu siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk? Raka bisa saja melawan. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Nadine menatap lurus. Aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan seorang pria serakah mengambil apa yang menjadi hak keluargaku. Ia menghela napas, mencoba meredam emosi yang berkecamuk di dadanya. Dulu, ia mencintai Raka. Tapi kini, semua yang tersisa hanyalah kemarahan dan tekad untuk membalas apa yang telah dilakukan pria itu. Malam itu, Raka pulang dengan wajah penuh ketegangan. Ia tahu bahwa ia harus bicara dengan Nadine, harus mencari cara agar istrinya tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Begitu memasuki rumah, ia langsung menuju ke kamar mereka. Nadine sedang berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Kita perlu bicara, ujar Raka dengan nada serius. Nadine berhenti menyisir rambutnya, lalu berbalik, menatap suaminya dengan ekspresi datar. Bicara tentang apa? Raka mendekatinya. Kamu tahu aku tidak berniat menyakitimu, Nadine. Apa yang aku lakukan selama ini hanya untuk memastikan masa depan kita. Nadine terkekeh. Masa depan kita? Jangan bercanda, Raka. Kamu tidak pernah peduli dengan aku atau pernikahan ini. Kamu hanya peduli dengan uang. Raka menghela napas panjang. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Tapi kita bisa memperbaikinya, Nadine. Kita bisa menemukan solusi yang lebih baik daripada saling menghancurkan seperti ini. Nadine menatap Raka tajam. Satu-satunya solusi yang aku inginkan adalah melihatmu menerima akibat dari semua perbuatanmu. Raka mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku, Nadine. Jika kamu membawa ini ke pengadilan, aku bersumpah aku akan melawan. Nadine menyeringai. Kamu bisa mencoba, Raka. Tapi ingat, aku memiliki semua bukti. Dan kalau kamu berani mengancamku lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membuatmu jatuh lebih cepat. Raka merasakan dadanya sesak. Ini bukan Nadine yang dulu ia kenal. Wanita di depannya sekarang adalah seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kita lihat saja nanti, gumam Raka sebelum akhirnya keluar dari kamar dengan penuh kemarahan. Keesokan harinya, Nadine menghubungi ayahnya, Mulyadi, untuk menjelaskan semuanya. Di ruang kerja yang mewah, pria parubaya itu mendengarkan setiap kata dari putrinya dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka dia sekejam itu, ujar Mulyadi sambil menghela napas. Aku juga, Papa, jawab Nadine. Aku merasa bodoh telah mencintai pria seperti dia. Mulyadi menatap putrinya dengan penuh kasih. Jangan salahkan dirimu, Nadine. Yang penting sekarang, kita harus mengambil tindakan. Nadine mengangguk. Aku ingin Papa memberikan izin agar aku bisa mengeluarkan Raka dari semua posisi yang berkaitan dengan bisnis keluarga kita. Mulyadi tersenyum tipis. Tentu saja. Dan aku akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh aset keluarga kita lagi. Nadine merasa beban besar di pundaknya mulai terangkat. Ia tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah besar untuk menghentikan permainan Raka. Hari itu juga, Raka menerima kabar buruk ia telah resmi dikeluarkan dari perusahaan keluarga Nadine. Semua akses keuangan yang ia miliki telah diblokir, dan kini ia tidak memiliki jalan lain selain menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Di dalam apartemen yang kini menjadi satu-satunya tempat tinggalnya, Raka menatap ponselnya dengan penuh kemarahan. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan dari siapapun. Semua orang mulai meninggalkannya. Pintu apartemennya tiba-tiba diketuk. Dengan malas, ia berjalan dan membukanya. Dito berdiri di sana dengan ekspresi tegang. Raka, kita dalam masalah besar.
Raka menatap sahabatnya dengan marah. Aku sudah tahu itu. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku masih punya cara untuk membalas Nadine. Dito menelan ludah. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Raka menyeringai. Aku selalu tahu, Dito. Aku selalu tahu. Di dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia akan membuat Nadine menyesal telah melawannya. Permainan ini belum selesai. Raka menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Semua aksesnya ke bisnis keluarga Nadine sudah benar-benar tertutup. Rekeningnya dibekukan, jabatan-jabatannya di perusahaan dicopot, dan yang lebih menyakitkan, semua orang mulai meninggalkannya satu persatu. Dito, yang selama ini menjadi sekutunya, kini lebih sering menghindar. Beberapa rekan bisnis yang dulu menjilatnya sekarang bahkan tak mau mengangkat teleponnya. Raka menggertakkan giginya. Ia tak pernah merasa sefrustrasi ini dalam hidupnya. Tiba-tiba, pintu apartemennya diketuk keras. Buka pintunya. Raka, aku tahu kau di dalam. Raka terdiam. Itu suara Zafran, salah satu rentenir yang dulu pernah membantunya menyembunyikan dana gelap. Dengan enggan, Raka membuka pintu. Zafran, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, masuk dengan langkah berat. Matanya penuh kemarahan. Aku dengar kau sudah jatuh miskin. Zafran menyeringai. Sayang sekali. Tapi hutang tetaplah hutang, Raka. Raka menelan ludah. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku butuh waktu, katanya berusaha terdengar tenang. Reza tertawa dingin. Waktu? Aku tidak butuh waktu. Aku butuh uang. Kau janji akan melunasi semuanya bulan ini. Tapi sekarang kau bahkan tidak punya tempat tinggal yang layak. Raka mengepalkan tangannya. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Beri aku seminggu. Aku akan mendapatkan uang itu. Zafran menatapnya tajam, lalu menyeringai. Baiklah, tapi kalau dalam seminggu kau tidak membayarku, aku tidak akan datang hanya untuk berbicara lagi. Setelah berkata demikian, Zafran keluar, meninggalkan Raka yang berdiri dengan rahang mengeras. Ia harus bertindak, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya adalah menghancurkan Nadine. Di sisi lain, Nadine tengah menikmati sore di rumah orang tuanya. Ia duduk di balkon, menyesap teh sambil menatap langit senja yang mulai memerah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu badai belum benar-benar berlalu. Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Pak Andi, pengacaranya. Surat keluar Pak Andi, Bu Nadine, ada kemungkinan Raka akan mencoba sesuatu. Saya sarankan Anda tetap waspada. Nadine tersenyum tipis. Surat keluar Nadine. Terima kasih, Pak Andi. Saya sudah menduganya. Ia menaruh ponselnya di meja dan menghela napas panjang. Ia tahu Raka tidak akan tinggal diam. Pria itu akan mencari cara untuk membalas dendam. Namun, Nadine sudah siap. Ia tak lagi menjadi wanita yang dulu mudah tertipu oleh kata-kata manis dan janji palsu. Kali ini, ia tidak akan mundur. Di dalam kamar apartemennya yang gelap, Raka duduk di depan laptopnya, mengetik dengan cepat. Ia tidak bisa mendapatkan uang dengan cara biasa, jadi ia harus mengambil jalan pintas. Dengan beberapa klik, ia mulai mengakses dokumen-dokumen lama perusahaan Nadine yang masih bisa ia jangkau. Ia mencari celah sesuatu yang bisa digunakannya untuk membalikkan keadaan. Dan disitulah ia menemukannya. Dokumen lama tentang transaksi keuangan ayah Nadine, Mulyadi. Raka tersenyum sinis. Jika ia bisa mengungkap sesuatu yang mencurigakan tentang Mulyadi, ia bisa membuat Nadine sibuk dengan masalah keluarganya sendiri. Ia segera menghubungi seseorang yang dulu bekerja di perusahaan itu. Seorang mantan akuntan yang pernah ia bayar untuk menyembunyikan beberapa transaksi gelapnya sendiri. Surat keluar Raka, aku butuh informasi tentang transaksi lama perusahaan Mulyadi. Kau masih menyimpan salinannya? Beberapa menit kemudian,
Pesan balasan datang. Surat keluar mantan akuntan. Aku punya sesuatu yang mungkin menarik. Tapi aku butuh jaminan. Raka menyeringai. Jaminan? Aku akan memberimu lebih dari itu. Aku akan memastikan kita berdua bisa keluar dari masalah ini dengan banyak uang. Di dalam hatinya, Raka tahu ini adalah langkah terakhirnya. Jika ia gagal, maka ia benar-benar tamat. Beberapa hari kemudian, berita tentang dugaan penyimpangan keuangan dalam bisnis keluarga Nadine mulai menyebar. Televisi breaking news. Perusahaan milik Mulyadi terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan. Apakah ini awal dari skandal besar? Nadine yang sedang duduk di ruang tamu langsung membeku ketika melihat berita itu. Ponselnya mulai berdering tanpa henti. Sahabat, kolega, bahkan jurnalis mencoba menghubunginya. Ia segera menelepon Pak Andi. Pak Andi, apa yang terjadi? Seseorang membocorkan dokumen lama tentang transaksi ayah Anda. Tapi saya yakin ini rekayasa. Mereka berusaha menjatuhkan Anda. Nadine mengepalkan tangannya. Ini pasti Raka. Pak Andi menghela napas. Kemungkinan besar. Ya. Dia mungkin ingin Anda sibuk dengan skandal ini sehingga Anda tidak punya waktu untuk menyerangnya balik. Nadine tersenyum sinis. Kalau dia pikir aku akan jatuh karena ini, dia salah besar. Hari itu juga, Nadine menggelar konferensi pers. Ia berdiri di depan puluhan wartawan, dengan wajah tenang namun penuh ketegasan. Saya ingin menegaskan bahwa tuduhan yang beredar saat ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan keluarga saya. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran. Salah satu wartawan mengangkat tangan. Bu Nadine, ada dugaan bahwa suami Anda, Raka, memiliki keterlibatan dalam penyebaran dokumen ini. Apakah Anda bisa mengonfirmasinya? Nadine menatap langsung ke arah kamera. Saya tidak bisa mengonfirmasi itu saat ini. Namun, saya bisa mengatakan bahwa ada pihak yang ingin menghancurkan saya, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Seketika, media menjadi heboh. Di tempat lain, Raka menonton siaran itu dengan rahang mengeras. Nadine tidak goyah. Ia tidak ketakutan seperti yang ia harapkan. Dan yang lebih buruk lagi, dalam beberapa jam setelah konferensi itu, bukti bahwa dokumen yang bocor adalah manipulasi mulai bermunculan. Nadine telah membalikan keadaan sekali lagi. Malam itu, Raka menerima telepon dari Zafran. Surat keluar Zafran, kau berjanji akan membayarku dalam seminggu. Aku tidak melihat uang sepeser pun. Surat keluar Raka, aku hanya butuh sedikit waktu lagi, Reza. Surat keluar Zafran, aku tidak punya waktu. Kalau kau tidak bisa membayarku, maka aku akan mengambil sesuatu yang lain darimu. Raka terdiam. Surat keluar Raka, apa maksudmu? Surat keluar Zafran, kau akan segera mengetahuinya. Raka menutup teleponnya dengan tangan gemetar. Nadine mungkin sudah menghancurkan bisnisnya. Tapi sekarang ia menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa lolos. Raka tidak bisa tidur. Sejak panggilan dari Zafran tadi sore, pikirannya terus dipenuhi dengan kemungkinan buruk. Ia tahu Zafran bukan orang yang bisa diajak bercanda. Jika pria itu berkata akan mengambil sesuatu darinya, itu bukan sekadar ancaman kosong. Pukul 2.47 dini hari, apartemennya tiba-tiba digedor keras. DUG, DUG, DUG. Raka langsung tersentak bangun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Raka, buka pintunya. Suara itu bergema di dalam ruangan. Raka tahu persis siapa itu Zafran dan anak buahnya. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Isinya uang tunai sisa, paspor, dan beberapa barang berharga yang masih bisa dijual. Ia tidak bisa melawan. Satu-satunya pilihan adalah kabur. Pelan-pelan, ia membuka pintu belakang apartemen dan mengendap-endap keluar.
Langkahnya tergesa-gesa menuruni tangga darurat. Namun, saat sampai di lantai bawah, dua pria bertubuh kekar sudah berdiri menunggunya. Mau lari kemana, Raka? Salah satu dari mereka menyeringai. Sebelum Raka sempat bereaksi, tinju keras mendarat di perutnya. Buk! Raka terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Zafran muncul dari balik bayangan, menatapnya dengan tatapan tajam. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, kau akan membayarnya dengan cara lain. Raka tahu, ini bukan sekadar ancaman lagi. Ini adalah awal dari nerakanya. Di sisi lain, Nadine duduk di ruang kantornya dengan ekspresi dingin. Ia sedang membaca laporan terbaru dari tim hukumnya. Rekening Raka telah dibekukan sepenuhnya. Aksesnya ke properti yang masih atas nama keluarga juga sudah ditutup, kata Pak Andi, pengacaranya. Nadine mengangguk puas. Bagaimana dengan dugaan kebocoran data perusahaan? Kami sudah menemukan bukti kuat bahwa Raka ada di balik itu. Kami bisa membawanya ke jalur hukum kapan saja. Begitu ucap Pak Andi. Nadine tersenyum tipis. Bagus. Pastikan dia tidak punya celah untuk melawan balik. Dari seorang istri yang dulu penuh cinta, kini Nadine telah berubah menjadi seorang wanita yang siap menghabisi musuhnya tanpa belas kasihan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa iba. Tidak, Nadine. Jangan ragu sekarang, ia mengingatkan dirinya sendiri. Raka telah mempermainkan cintanya, mengkhianatinya, dan mencoba menghancurkannya. Kini, giliran Nadine yang mengakhiri segalanya. Raka duduk di kursi kayu tua di dalam gudang yang gelap dan bau. Tangan dan kakinya diikat. Di depannya, Zafran duduk dengan santai sambil menghisap cerutunya. Jadi, Raka, katanya, aku bosan dengan omong kosongmu. Kau tidak punya uang, tidak punya kekuatan, dan sekarang bahkan mantan istrimu yang dulu kau remehkan sudah menjatuhkanmu sepenuhnya. Raka mengepalkan tangannya. Jangan sebut nama Nadine, desisnya. Oh, kau masih punya harga diri rupanya. Zafran tertawa. Sayang sekali, harga dirimu tidak ada nilainya bagiku. Raka menggertakkan giginya. Ia tahu Zafran bukan tipe orang yang bisa ditipu. Apa yang kau mau dariku? Zafran meniupkan asap cerutunya. Aku akan memberimu pilihan. 1. Kau bekerja untukku. Aku punya beberapa pekerjaan yang butuh orang putus asa seperti dirimu. Atau 2? Tanya Raka, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Zafran tersenyum sinis. Kau tidak ingin tahu jawabannya, Raka. Darah Raka membeku. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Dan ia tahu, satu-satunya orang yang bisa menolongnya sekarang adalah Nadine. Pagi itu, Nadine baru saja tiba di kantornya ketika sekretarisnya memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Siapa? Raka, Bu. Jantung Nadine berdebar. Raka, setelah semua yang terjadi, suruh dia pergi. Tapi Bu, dia terlihat sangat buruk. Saya rasa dia benar-benar putus asa. Nadine terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, bawa dia ke ruang rapat. Aku akan menemuinya. Beberapa menit kemudian, Nadine masuk ruangan dan menemukan Raka duduk dengan kepala tertunduk. Saat melihatnya, Raka langsung berdiri. Nadine, aku butuh bantuanmu. Nadine menatapnya tajam. Bantuan? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Raka berlutut di hadapannya. Tolong, Nadine. Hanya kau yang bisa menolongku sekarang. Nadine menyilangkan tangannya. Dan kenapa aku harus menolongmu? Raka menggigit bibirnya, lalu berkata lirih. Karena jika kau tidak menolongku, aku akan mati. Nadine tersentak. Mati? Apa maksudmu?
Raka menghela napas panjang. Aku berhutang pada seseorang yang sangat berbahaya. Jika aku tidak membayarnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Nadine menatapnya lama. Dulu, ia mungkin akan langsung menolong Raka. Tapi sekarang, ia tidak akan jatuh ke dalam perangkap pria ini lagi. Maaf, Raka. Itu bukan urusanku. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Nadine, tolong. Tapi Nadine hanya menoleh ke arah pengawalnya. Antar dia keluar. Raka menatapnya dengan mata penuh kepanikan saat dua pria berbadan kekar menggiringnya keluar. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia benar-benar sendirian sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Raka berjalan di trotoar dengan langkah lemah. Pikirannya kosong. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalamnya, Dito keluar. Raka, kau baik-baik saja? Raka menatap sahabat lamanya itu dengan putus asa. Dito, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua orang meninggalkanku. Bahkan Nadine. Dito menepuk pundaknya. Tenang, bro. Aku bisa membantumu. Raka menatapnya dengan harapan. Serius? Kau mau membantuku? Dito tersenyum. Tentu. Tapi aku butuh sesuatu darimu dulu. Raka menelan ludah. Apa? Dito mendekatkan wajahnya dan berbisik. Aku ingin kau mengkhianati Nadine sekali lagi. Raka membeku. Aku punya rencana untuk menghancurkannya. Dan aku butuh bantuanmu. Dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan. Jika ia menerima tawaran ini, ia mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Tapi jika ia menolak, mungkin ini benar-benar akhir dari segalanya. Raka menatap Dito dengan perasaan campur aduk. Kata-kata pria itu masih terngiang di kepalanya. Aku ingin kau mengkhianati Nadine sekali lagi. Raka mengatupkan rahangnya. Bagaimana bisa Dito meminta hal seperti itu? Kau serius, Dit? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Dito tersenyum tipis. Ekspresi di wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Serius sekali, Raka. Kau harus memilih. Ikut denganku dan kita hancurkan Nadine. Atau kau bisa terus merana sendirian sampai akhirnya Reza menemukanmu dan membunuhmu. Darah Raka membeku. Ia tahu Dito tidak bercanda. Kenapa kau ingin menghancurkan Nadine? Tanya Raka akhirnya. Dito menghela napas panjang sebelum bersandar ke mobilnya. Aku punya urusan lama dengannya. Dia merampas sesuatu dariku, dan aku ingin mengambilnya kembali. Apa itu? Dito menatapnya lama, lalu menyeringai. Kau tidak perlu tahu. Yang jelas, aku butuh seseorang di dalam untuk menjalankan rencana ini. Dan kau adalah orang yang paling tepat. Raka mengepalkan tangannya. Jika ini beberapa bulan lalu, mungkin ia akan langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Tapi sekarang, ia tidak yakin. Nadine telah menghancurkannya. Itu benar. Tapi ia juga menyadari betapa ia telah menyakiti wanita itu lebih dulu. Kalau aku menolak. Raka mencoba mengetes air. Dito tertawa kecil. Kalau kau menolak ya, kau bebas. Tapi jangan berharap bisa bertahan lebih lama dari seminggu. Aku dengar Reza semakin tidak sabar mencarimu. Ancaman itu mengikat Raka seperti tali di lehernya. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Baik, aku akan melakukannya." Dito tersenyum puas. Itu baru teman lama. Dito membawa Raka ke sebuah apartemen rahasia di pinggiran kota. Tempat itu tampak mewah namun terasa suram. Di dalam, ada beberapa pria yang tampaknya adalah anak buah Dito.
Mereka semua menatap Raka dengan tatapan penuh selidik. Raka sudah setuju, kata Dito tanpa basa-basi. Seorang pria berkacamata maju dan meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Ini data tentang perusahaan Nadine. Kita butuh seseorang di dalam untuk mencuri file keuangan dan informasi penting lainnya. Raka menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan berat. Aku sudah tidak bekerja di sana lagi, katanya. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan semua ini? Dito menyeringai. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Raka menelan ludah. Ia tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Keesokan harinya, Raka mengenakan setelan terbaiknya dan berjalan menuju kantor Nadine. Ia sudah lama tidak menginjakan kaki di sana, dan perasaan tidak nyaman menyergapnya. Saat ia masuk, beberapa karyawan yang mengenalnya menatapnya dengan kaget dan berbisik-bisik. Seorang satpam mendekatinya. Maaf, Pak Raka. Anda tidak diizinkan masuk tanpa izin. Raka menghela napas dan berkata dengan suara rendah, Aku ingin bertemu dengan Nadine. Ini urusan penting. Satpam itu tampak ragu, tetapi akhirnya menghubungi resepsionis. Setelah beberapa menit, sekretaris Nadine datang dan mengantarnya ke ruang rapat. Di dalam, Nadine sudah menunggunya dengan ekspresi dingin. Apa lagi yang kau inginkan, Raka? Tanyanya tanpa basa-basi. Raka menatapnya, mencoba menenangkan pikirannya. Aku ingin meminta kesempatan kedua, katanya akhirnya. Nadine mengangkat alisnya. Kesempatan kedua? Setelah semua yang kau lakukan? Aku tahu aku telah berbuat salah, kata Raka. Suaranya terdengar tulus. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya ingin bekerja kembali, membangun hidupku dari awal. Nadine menatapnya lama. Ada kilatan emosi di matanya, tetapi ia segera menyembunyikannya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Raka menghela napas, berpura-pura pasrah. Karena aku tidak punya pilihan lain. Kau tahu aku bukan siapa-siapa sekarang. Kalau kau tidak menerimaku kembali, aku benar-benar selesai. Nadine masih menatapnya curiga. Tetapi akhirnya, ia berkata, aku akan mempertimbangkannya. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Raka mengangguk pelan, menahan rasa bersalah yang mulai menggerogoti dirinya. Malam itu, Raka duduk di apartemen kecil yang disediakan oleh Dito. Ia menatap dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya. Semua itu berisi informasi yang harus ia curi dari perusahaan Nadine. Tangannya gemetar. Dulu, ia tidak akan ragu melakukan hal seperti ini. Tetapi sekarang, ia mengingat wajah Nadine tadi siang. Meski dingin, ia bisa melihat ada luka yang belum sepenuhnya sembuh di mata wanita itu. Ia menggenggam kepalanya. Aku bajingan macam apa? Gumamnya. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya, atau ia akan mati. Beberapa hari kemudian, Nadine akhirnya mengizinkan Raka kembali bekerja. Dengan pengawasan ketat, tentu saja. Raka tahu ini adalah kesempatannya. Suatu malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, ia masuk ruang arsip dan mulai mencari file yang diinginkan Dito. Tangannya gemetar saat mengambil USB dan mulai menyalin data ke dalamnya. Maaf, Nadine, bisiknya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikannya, suara familiar terdengar dari belakang. Aku tahu kau akan melakukan ini. Raka berbalik dengan panik dan menemukan Nadine berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. Nadine, aku bisa jelaskan. Nadine berjalan masuk, menatapnya dengan penuh kekecewaan. Aku benar-benar ingin percaya padamu kali ini, Raka. Tapi kau memang tidak bisa berubah, ya? Raka membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Kau tidak pernah benar-benar menyesal, kan? Suara Nadine terdengar datar, tetapi ada kemarahan yang tersembunyi di baliknya. Bukan begitu, aku hanya... Cukup, potong Nadine.
Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Aku sudah menduganya sejak kau kembali. Raka merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Nadine, aku terpaksa. Jika aku tidak melakukan ini, aku akan mati. Nadine memandangnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, mungkin itu memang hukuman yang pantas untukmu. Detik berikutnya, beberapa petugas keamanan masuk ke dalam ruangan. Bawa dia pergi. Raka terdiam, tidak bisa melawan saat mereka memborgol tangannya dan menyeretnya keluar. Saat ia melewati Nadine, ia melihat wanita itu menatapnya untuk terakhir kalinya bukan dengan kebencian, tetapi dengan kekecewaan yang mendalam. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Dering ponsel memecah kesunyian ruangan. Nadine meraihnya dengan malas. Matanya masih terasa berat setelah semalaman tidak bisa tidur. Ketika melihat nama di layar, tubuhnya langsung menegang. Dito. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Apa maumu lagi? Suara Nadine terdengar dingin. Santai, Nadine. Aku hanya ingin mengobrol. Jawab Dito dengan nada santai. Atau kau lebih suka kalau aku langsung ke intinya? Nadine mengepalkan tangan. Aku tidak punya waktu untuk permainanmu, Dito. Baiklah. Suara Dito berubah serius. Kau ingin tahu siapa sebenarnya Raka? Jantung Nadine berdetak lebih cepat. Maksudmu? Selama ini kau hanya melihat Raka sebagai pria yang mencintaimu, lalu mengkhianatimu. Tapi apakah kau pernah bertanya? Untuk siapa sebenarnya dia bekerja? Nadine terdiam. Raka tidak hanya mencuri data perusahaanmu, lanjut Dito. Dia juga memiliki rahasia yang bisa membuatmu terkejut. Nadine menarik napas dalam. Bicaralah. Aku ingin kita bertemu langsung. Aku akan tunjukkan sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu tentang Raka. Nadine ragu. Ia tahu Dito adalah sosok licik yang tidak bisa dipercaya. Tapi di sisi lain, ia juga ingin tahu kebenaran. Baiklah, di mana kita bertemu? Dito tertawa kecil. Kau akan segera tahu. Klik. Sambungan terputus. Nadine menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nadine tiba di sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat yang ditentukan Dito melalui pesan singkat. Begitu ia masuk, seorang pelayan membawanya ke meja yang sudah dipesan. Dito sudah duduk di sana, tersenyum seperti biasanya licik dan penuh perhitungan. Kau datang juga. Nadine menarik kursinya dengan kasar. Katakan apa yang kau ingin aku tahu. Dito menyeringai. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan sebuah video. Nadine menonton dengan penuh perhatian. Video itu menampilkan Raka yang sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak terlalu jelas. Aku sudah mencuri semua data yang kau minta. Suara Raka terdengar jelas. Sekarang aku ingin bagian yang dijanjikan. Nadine merasakan darahnya membeku. Kau melihat sendiri, bukan? Dito menyeringai. Raka bukan hanya mencuri darimu. Dia juga menjual rahasia perusahaanmu ke pihak lain. Nadine menggertakkan giginya. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Dito tersenyum licik. Karena aku ingin kita bekerja sama. Nadine menatapnya tajam. Kenapa aku harus percaya padamu? Dito meletakkan ponselnya di meja. Karena kita punya musuh yang sama, Nadine. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Raka duduk bersandar di tembok dingin. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia menoleh saat pintu sel terbuka dan seorang pria masuk pengacaranya. Kita punya masalah, Raka, kata pengacara itu. Dito sudah mulai bergerak. Dia mungkin akan menyeret namamu lebih dalam. Raka menghela napas panjang. Ia sudah memperkirakan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya cara adalah mendapatkan seseorang yang bisa membantumu keluar dari sini. Raka terdiam. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya.
Nadine. Tapi setelah semua yang ia lakukan, apakah Nadine masih mau membantunya? Keesokan harinya, Nadine duduk di dalam mobilnya, menatap gedung pengadilan dari kejauhan. Ia tahu Raka akan segera diadili. Apa aku benar-benar harus membantunya? Gumamnya pada diri sendiri. Pikirannya kembali pada semua luka yang ditorehkan Raka. Pengkhianatannya, kebohongannya, dan bagaimana ia hampir menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang masih belum bisa benar-benar membenci Raka. Dering ponsel kembali membuatnya tersadar. Kali ini, itu dari Reza, rekan kerja sekaligus sahabat Nadine yang selalu berada di sisinya. Kau tidak harus melakukan ini, Nadine. Suara Reza terdengar di ujung sana. Raka pantas mendapatkan hukumannya. Nadine menghela napas. Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia dihancurkan oleh Dito. Reza terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, keputusan ada di tanganmu. Aku hanya tidak ingin kau terluka lagi. Klik. Sambungan terputus. Nadine menatap gedung pengadilan sekali lagi. Dan akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia keluar dari mobil, berjalan tegap ke arah gedung itu. Tidak peduli apapun risikonya, ia harus melakukannya. Suasana ruang sidang dipenuhi bisikan dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Raka duduk di kursi terdakwa, wajahnya tegang. Di seberangnya, Nadine duduk sebagai saksi utama. Hakim memasuki ruangan dan sidang pun dimulai. Jaksa berdiri, menatap Raka dengan tajam. Terdakwa Raka Putra didakwa atas tuduhan pencurian data perusahaan dan bekerja sama dengan pihak ilegal untuk sabotase. Bagaimana pembelaanmu? Raka menelan ludah. Aku memang mencuri data itu, tapi aku tidak berniat menyabotase perusahaan. Jaksa tersenyum sinis. Bukankah itu sama saja? Kau menjual data rahasia kepada pihak luar. Raka diam. Ia tahu sulit membantah bukti yang ada. Namun tiba-tiba, Nadine berdiri. Yang mulia, aku ingin memberikan pernyataan. Semua orang menoleh ke arahnya. Hakim mengangguk. Silakan. Nadine menarik napas dalam, lalu berkata, aku percaya bahwa ada pihak lain yang lebih berbahaya dalam kasus ini. Raka mungkin bersalah, tapi dia bukan satu-satunya pelaku. Raka menatapnya dengan mata penuh keterkejutan. Nadine baru saja memberinya kesempatan untuk selamat. Jaksa mengernyit. Apa maksud Anda, Saudari Nadine? Nadine menatap hakim dengan mantap. Aku memiliki bukti bahwa Dito adalah dalang sebenarnya di balik semua ini. Ruangan langsung riuh. Jaksa menoleh ke hakim, lalu berkata, kami ingin melihat bukti itu. Nadine mengeluarkan flash drive dari sakunya dan menyerahkannya kepada petugas. Ini rekaman percakapan Dito dan beberapa orang lainnya. Jika Anda melihatnya, Anda akan tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik layar. Hakim menerima flash drive itu dan memerintahkan untuk memutarnya. Ketika rekaman mulai diputar, semua orang di ruangan itu terdiam. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Ruangan sidang seketika menjadi riuh setelah rekaman yang Nadine serahkan mulai diputar. Di layar, suara Dito terdengar jelas, berbicara dengan seseorang yang wajahnya sengaja tidak ditampilkan. Aku sudah mengatur semuanya. Raka hanya boneka. Dia tidak tahu kalau aku sebenarnya mengincar perusahaan Nadine sepenuhnya. Dan data yang dia curi akan kita jual ke investor asing. Setelah itu, kita pastikan Raka terseret dalam semua ini, sementara kita bebas. Begitu rekaman itu selesai, jaksa terlihat terpaku, hakim menyipitkan matanya, dan para hadirin mulai berbisik. Sementara itu, Raka menatap Nadine dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara terkejut, lega, dan bersalah. Jaksa akhirnya berdiri. Yang mulia, dengan adanya bukti baru ini, kami meminta agar kasus ini ditinjau kembali dan Dito diperiksa sebagai tersangka utama. Hakim mengetukkan palunya, pengadilan akan menindaklanjuti bukti ini.
Sementara itu, terdakwa Raka Putra akan tetap dalam tahanan sampai penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Suara palu itu menggema, mengakhiri persidangan hari itu. Saat Nadine berbalik untuk keluar, suara Raka menghentikannya. "Nadine, tunggu." Ia menoleh, tatapannya dingin. "Apa lagi?" Raka menelan ludah, terlihat ingin mengatakan banyak hal, tapi akhirnya hanya berbisik, "Terima kasih." Nadine hanya mengangguk sebelum pergi. Di belakangnya, Raka hanya bisa menatap punggung wanita yang pernah ia cintai, dan yang kini mungkin tidak akan pernah bisa memaafkannya. Keesokan harinya, berita tentang skandal ini tersebar di mana-mana. CEO muda hampir dijebak. Dalang dibalik konspirasi bisnis terungkap. Raka Putra atau Dito? Siapa pemain sebenarnya? Namun, satu masalah besar muncul. Dito menghilang. Polisi sudah mendatangi rumah dan kantornya, tapi dia seakan lenyap tanpa jejak. Di dalam apartemennya, Nadine membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Dia pasti sudah merencanakan pelariannya sejak awal, gumamnya. Dering ponsel mengejutkannya. Itu dari Reza. "Nadine, aku punya informasi." "Apa?" "Seseorang melihat Dito di pelabuhan tadi malam. Aku yakin dia berencana kabur ke luar negeri." Nadine mengepalkan tangannya. "Aku akan ke sana." "Nadine, jangan gegabah. Biar polisi yang..." Klik. Nadine sudah menutup telepon dan segera meraih jaketnya. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Malam itu, hujan turun dengan deras. Di pelabuhan, Nadine bersembunyi di balik tumpukan kontainer, matanya mengawasi sekitar. Di kejauhan, ia melihat seorang pria berpakaian serba hitam, dengan koper besar di sampingnya. Dito. Dia sedang berbicara dengan seseorang, mungkin calo yang akan membantunya kabur. Nadine meraih ponselnya, bersiap menelepon polisi. Namun saat itulah Dito menoleh. Tatapan mereka bertemu. Mata Dito menyipit. "Nadine." Ketahuan. Dito langsung berlari ke arah lain. Koper besar itu ia tinggalkan. Tanpa berpikir panjang, Nadine mengejarnya. "Dito, berhenti." Dito semakin mempercepat langkahnya, melewati jalanan sempit di antara kontainer. Tapi Nadine tidak mau kalah. Begitu melihat kesempatan, ia meraih sebuah batang besi di dekatnya dan melemparkannya ke kaki Dito. Brak! Dito tersandung dan jatuh keras ke tanah. Nadine segera mendekat, menghunuskan tatapan penuh amarah. "Sudah cukup, Dito. Kau tidak akan bisa lari lagi." Dito menyeringai meskipun wajahnya berlumuran lumpur. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menang begitu saja?" Tiba-tiba, ia merogoh saku jaketnya mengeluarkan pisau, mengarahkan ke Nadine. Nadine mundur selangkah, bersiap siaga. Namun sebelum Dito bisa melakukan apapun, "Jatuhkan tanganmu." Suara itu bergema di pelabuhan. Beberapa polisi muncul dari sudut jalan, senjata mereka terarah ke Dito. Dito membeku, lalu perlahan mengangkat tangannya. Salah satu polisi segera memborgolnya. "Kau sudah cukup membuat kekacauan, Tuan Dito." Nadine menghela napas panjang. Akhirnya, semuanya selesai. Atau, mungkin belum? Beberapa hari kemudian, Nadine duduk di kantor kejaksaan. "Kami sudah memastikan bahwa Raka memang hanya pion dalam permainan ini," kata salah satu jaksa. "Dia akan dibebaskan dengan syarat harus menjalani pengawasan hukum selama beberapa waktu." Nadine mengangguk. Setelah semua ini, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Raka lagi. Saat ia keluar dari kantor itu, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan. "Raka." Mereka saling menatap dalam diam. Akhirnya, Raka yang berbicara duluan. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku tetap ingin mengatakannya." Nadine tersenyum kecil. "Kau benar. Tidak ada maaf yang bisa mengubah apa yang terjadi."
Raka menunduk. Tapi, lanjut Nadine, aku juga tahu bahwa dendam hanya akan membuang-buang waktuku. Aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi, Raka. Tapi aku juga tidak ingin menghabiskan hidupku dengan membencimu. Raka mengangkat kepalanya, ada kesedihan di matanya. Jadi, ini selamat tinggal. Nadine mengangguk. Ini adalah akhir dari semua ini. Ia kemudian berbalik dan pergi, tanpa menoleh lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Nadine membuka matanya perlahan. Cahaya matahari menembus jendela apartemennya, menyinari ruangan yang terasa lebih luas dan kosong dari biasanya. Sudah hampir seminggu sejak persidangan terakhir. Dito sudah resmi ditetapkan sebagai dalang dari konspirasi bisnis yang nyaris menghancurkan segalanya. Raka, meskipun terbebas dari tuduhan besar, tetap harus menjalani pengawasan hukum. Dan Nadine, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bebas. Tidak ada lagi pengkhianatan, kebohongan, atau permainan kotor yang harus dia hadapi setiap hari. Namun, meski begitu, ada sesuatu yang tetap terasa berat. Sebuah perasaan kosong. Apa ini? Gumamnya, menatap langit-langit. Dia seharusnya bahagia, kan? Tapi mengapa ada bagian dalam dirinya yang masih terasa seperti ada sesuatu yang belum selesai? Sore itu, Nadine pergi ke kantor lama yang pernah ia jalankan bersama Raka. Bangunan itu masih berdiri kokoh, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat beberapa pekerja memasang plang di depan gedung. Dijual? Bisiknya, membaca tulisan di papan besar itu. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Nadine? Ia menoleh. Ternyata Reza. Kau tahu soal ini? Tanya Nadine. Reza mengangguk. Setelah kasus Raka dan Dito, Dewan Direksi memutuskan untuk menjual aset perusahaan. Mereka ingin memulai dari awal dengan manajemen baru. Nadine mendesah pelan. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini, katanya. Aku juga, jawab Reza. Tapi mungkin ini yang terbaik. Perusahaan itu menyimpan terlalu banyak kenangan buruk untukmu, bukan? Nadine terdiam sejenak. Benarkah? Apa semua yang terjadi di sini hanya membawa luka? Atau justru sebaliknya? Tempat ini adalah saksi bagaimana ia bertahan, bagaimana ia berkembang? Ia menatap bangunan itu sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Aku rasa, sudah waktunya untuk benar-benar melepaskan, katanya akhirnya. Reza menatapnya dengan kagum. Aku bangga padamu, Nadine. Malam itu, saat Nadine sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemennya, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo. Nadine. Jantungnya hampir berhenti. Suara itu. Suara yang sudah ia kenal bertahun-tahun. Raka. Aku ingin bertemu denganmu, katanya pelan. Nadine menghela napas panjang. Raka, aku pikir kita sudah selesai. Aku hanya ingin berbicara, satu kali saja. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Nadine diam beberapa saat. Haruskah ia bertemu dengannya? Bagaimanapun juga, ini mungkin kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya dengan baik. Akhirnya, ia menjawab, baiklah, besok di kafe tempat biasa. Keesokan harinya, Nadine tiba lebih dulu di kafe kecil tempat mereka sering menghabiskan waktu dulu. Tak lama, Raka datang. Dia tampak berbeda, lebih kurus, lebih lelah, tapi juga lebih tenang. Ia duduk di hadapan Nadine. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya. Nadine hanya mengangguk. Sejenak, mereka hanya duduk dalam diam. Akhirnya, Raka mulai berbicara. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Nadine. Aku tidak bisa membatalkan semua kesalahan yang sudah aku buat. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Nadine menatapnya dengan tenang. Aku tahu, katanya.
Tapi penyesalan tidak akan mengubah apapun, Raka. Raka mengangguk. Aku tidak meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar tulus. Nadine menarik napas dalam. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Mata Raka sedikit melebar. Tapi itu bukan berarti aku bisa melupakan semuanya, lanjut Nadine. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Dan aku ingin melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Raka tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku mengerti. Mereka duduk di sana sedikit lebih lama. Sebelum akhirnya Raka berdiri. Aku harap kau menemukan kebahagiaanmu, Nadine. Kau juga, Raka. Ia berbalik dan pergi. Dan kali ini, Nadine tidak merasa ada sesuatu yang menggantung di hatinya. Semua sudah selesai. 2 bulan kemudian, Nadine berdiri di depan sebuah gedung baru. Namanya terpampang besar di papan nama. Nadine Co. Sebuah perusahaan yang ia bangun sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Reza berdiri di sampingnya, tersenyum. Jadi, bagaimana rasanya memulai dari awal? Nadine menghela napas, lalu tersenyum. Menakutkan, tapi juga membebaskan. Kau siap? Nadine menatap pintu masuk gedung itu, lalu mengangguk dengan mantap. Aku selalu siap. Dan dengan langkah percaya diri, ia melangkah ke dalam, menuju babak baru dalam hidupnya. Nadine menatap ruangan kantornya yang masih berbau furnitur baru. Dinding kaca besar di belakang mejanya memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk, seakan mencerminkan perjalanannya yang penuh lika-liku. Sudah hampir 3 bulan sejak ia mendirikan Nadine Co. Sebuah perusahaan yang ia bangun dari nol, dengan nilai-nilai yang ia yakini, tanpa bayang-bayang Raka. Tanpa tipu daya Dito. Hanya dirinya sendiri dan impian yang kini menjadi kenyataan. Namun, membangun bisnis dari awal bukanlah hal yang mudah. Hari ini saja, ia sudah menghadiri 2 rapat dengan calon investor dan 1 presentasi untuk klien besar. Baru saja ia hendak mengambil napas, pintu kantornya diketuk. Masuk. Reza muncul dengan tumpukan berkas di tangannya. Nadine, ini draft kontrak dari investor yang kita bahas tadi pagi. Mereka setuju dengan kesepakatan kita, tapi mereka meminta revisi di bagian timeline proyek. Nadine menghela napas dan mengambil dokumen itu. Kita lihat dulu apakah revisinya masuk akal. Reza menatapnya dengan senyum kecil. Kau sadar, kan? Dulu kau mungkin tidak akan bisa menangani semua ini sendiri. Tapi lihat dirimu sekarang. Nadine terkekeh. Dulu aku terlalu sibuk berusaha menyenangkan orang lain. Sekarang aku hanya ingin fokus pada apa yang aku inginkan. Reza mengangguk setuju. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kau buat. Nadine menatap dokumen di tangannya, lalu menghela napas dalam. Ia masih berjuang. Tapi kali ini, perjuangan ini adalah miliknya sendiri. Malam itu, setelah seharian bekerja, Nadine memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran kecil di sudut kota. Ia sedang menikmati makanannya ketika seorang pelayan menghampirinya dengan wajah sedikit ragu. Maaf, Ibu Nadine, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Nadine mengangkat alis. Siapa? Pelayan itu tampak sedikit canggung. Tuan Raka, Bu. Jantung Nadine sedikit berdegup lebih kencang. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan terakhir mereka di kafe. Ia pikir semuanya sudah selesai. Namun, dengan tenang, ia mengangguk. Baiklah, suruh dia masuk. Tak lama, Raka muncul dengan jas hitamnya yang rapi. Wajahnya lebih bersih dan segar dibanding terakhir kali mereka bertemu. Namun, ada sesuatu di matanya yang berbeda. Ia tampak lebih ringan. Boleh aku duduk? Tanyanya. Nadine mengangguk, tetap menjaga ekspresinya netral. Apa yang membawamu ke sini? Raka tersenyum kecil. Aku hanya ingin berbicara. Dan jangan khawatir,
Aku tidak akan meminta kesempatan kedua. Nadine menaikkan alisnya. Lalu, Raka menarik napas panjang. Aku baru saja menyelesaikan urusanku dengan pihak berwenang. Aku akan pindah ke luar negeri, memulai kembali hidupku dari awal. Nadine terdiam sejenak. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan tentang hal ini. Tapi mungkin, ini memang yang terbaik. Aku senang mendengar itu, katanya akhirnya. Mungkin kita berdua memang butuh awal yang baru. Raka tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah amplop. Apa ini? Tanya Nadine, mengambilnya dengan ragu. Sebuah surat. Jangan khawatir, tidak ada permintaan maaf atau harapan untuk kembali. Hanya beberapa kata yang ingin kutinggalkan sebelum aku pergi. Nadine menatap amplop itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Aku akan membacanya nanti. Raka mengangguk. Terima kasih, Nadine, untuk semuanya. Ia lalu berdiri, memberi Nadine satu senyuman terakhir, sebelum berbalik dan pergi. Kali ini, Nadine tahu bahwa ia benar-benar telah melepaskan segalanya. Malam itu, saat Nadine duduk di balkon apartemennya, ia membuka amplop yang diberikan Raka. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Nadine, aku pernah menjadi bagian dari hidupmu, dan kau pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku menyakitimu, dan aku menyesalinya. Tapi aku juga bersyukur pernah mengenalmu, karena kau mengajarkanku banyak hal tentang cinta, kepercayaan, dan kehilangan. Aku tidak akan meminta maaf lagi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku berharap kau akan menemukan kebahagiaanmu. Tanpa aku, tanpa siapapun yang menyakitimu. Kau pantas mendapatkan itu. Selamat tinggal, Nadine. Dan terima kasih. Nadine menutup matanya, menghela napas panjang. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan yang menyakitkan. Hanya ada kelegaan. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di dalam laci. Lalu, dengan senyum kecil di wajahnya, ia menatap langit malam yang terbentang luas di atasnya. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa siap untuk benar-benar melangkah maju tanpa bayang-bayang siapapun. Nadine berdiri di depan jendela kantornya yang luas, menatap keluar dengan perasaan yang sulit digambarkan. Sudah setahun berlalu sejak perpisahannya dengan Raka. Setahun sejak ia benar-benar melepaskan semua masa lalu yang dulu menjeratnya dalam lingkaran kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, ia bukan lagi wanita yang harus hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Bukan lagi istri yang harus bertahan dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Bukan lagi partner bisnis yang harus selalu menuruti kemauan orang lain. Ia adalah Nadine, pemilik sekaligus CEO Nadine Eco, perusahaan yang kini mulai dikenal luas karena inovasinya di dunia bisnis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cukup. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada sesuatu yang masih ia cari. Apakah aku sudah benar-benar bahagia? Tanyanya dalam hati. Hari itu, Reza mengetuk pintu kantornya sambil membawa 2 gelas kopi. Kau kelihatan butuh ini, katanya, meletakkan 1 gelas di meja Nadine. Nadine tersenyum kecil. Terima kasih, Reza. Selalu tahu kapan aku butuh kafein. Reza duduk di kursi di depan meja Nadine. Kau kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Sudah berpikir untuk mengambil liburan? Nadine terkekeh. Bisnisku baru saja mulai berkembang. Aku tidak bisa santai dulu. Reza menatapnya dengan serius. Kau boleh ambisius, Nadine. Tapi kau juga manusia. Kau butuh istirahat. Nadine menghela napas. Aku tahu. Tapi aku belum tahu kemana. Reza mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah undangan pernikahan. Nadine mengangkat alis. Siapa yang menikah? Aku. Mata Nadine membesar. Apa?
Reza tertawa melihat ekspresi terkejutnya. Ya, aku akan menikah bulan depan. Dan kau harus datang. Nadine masih sulit percaya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Reza mengangkat bahu. Kau selalu sibuk. Aku tidak mau mengganggumu. Tapi ini resmi, aku akan menikah. Nadine tersenyum. Aku senang untukmu, Reza. Kau benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Reza menatapnya dengan lembut. Dan kau juga, Nadine. Kau hanya perlu menemukannya. Nadine terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa kebahagiaan Reza membuatnya berpikir apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya sekarang. Sebelum pernikahan Reza, Nadine akhirnya memutuskan untuk mengambil liburan singkat ke Bali. Ia butuh waktu untuk benar-benar menjauh dari semua kesibukan, menenangkan pikirannya, dan mungkin menemukan jawabannya. Saat pertama kali menginjakan kaki di villa tepi pantai yang ia sewa, ia langsung merasa berbeda. Suara ombak yang berdebur, angin laut yang sejuk, dan suasana yang begitu damai membuatnya sadar betapa ia telah melewatkan banyak hal dalam hidupnya. Hari pertama, ia hanya duduk di teras villa, membaca buku sambil menikmati matahari terbenam. Hari kedua, ia mulai menjelajahi tempat-tempat indah di sekitar, mengunjungi pura, dan mencoba makanan khas Bali. Dan pada hari ketiga, ia bertemu seseorang yang tidak ia duga. Saat Nadine sedang duduk di kafe tepi pantai, menikmati kopi dan suasana senja, ia mendengar suara yang familiar. Nadine? Ia menoleh dan matanya membesar. Raka. Mengenakan kemeja putih santai dan celana pendek, wajahnya tampak jauh lebih rileks dibanding terakhir kali mereka bertemu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Nadine, masih terkejut. Raka tersenyum. Aku pindah ke Bali beberapa bulan lalu. Aku butuh awal yang benar-benar baru. Nadine menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi kau benar-benar meninggalkan semuanya? Raka mengangguk. Aku belajar banyak dari apa yang terjadi. Nadine, aku tidak bisa terus hidup di dunia yang sama setelah semua yang aku lakukan. Aku harus berubah. Mereka duduk dan mengobrol lama. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Tidak ada rasa sakit atau dendam. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal dengan begitu dalam, bertukar cerita tentang kehidupan baru mereka. Aku senang kau sudah menemukan jalanmu, kata Nadine akhirnya. Raka menatapnya dalam. Dan aku harap kau juga menemukannya, Nadine. Saat kembali ke Jakarta, Nadine merasa berbeda. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalunya. Ia telah menemukan ketenangan. Dan lebih dari itu, ia telah menemukan dirinya sendiri. Di hari pernikahan Reza, Nadine datang dengan gaun anggun berwarna biru pastel. Saat ia melihat sahabatnya mengucapkan janji suci dengan wanita yang dicintainya, Nadine tersenyum. Mungkin, cinta bukan sesuatu yang harus dikejar atau dipaksakan. Mungkin, cinta akan datang di saat yang tepat, ketika kita benar-benar siap. Dan untuk pertama kalinya, Nadine tidak lagi merasa kehilangan. Ia telah melepaskan semuanya. Dan ia siap untuk melangkah ke masa depan dengan hati yang benar-benar bebas.